Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Kembali lagi bersama aku, Yifara Royanisa. Kali ini aku akan sharing, kasih tahu ke kalian gimana pengalaman aku belajar bernadaran. Nah, kebetulan aku lagi panas-panasnya belajar pendadaran karena sudah dekat waktu target gitu loh. Cuma bagi-bagi sedikit aja, nanti aku kasih tips sedikit gimana caranya tips belajar pendadaran yang baik dan benar. Ikutin terus ya videonya. Jadi aku belajar pendadaran tuh tiap hari dan tapi lamanya tuh beda-beda. Ada yang cuma 2 jam, 3 jam gitu. Aku nggak yang getol banget belajar, enggak. Tapi aku usahain tiap hari aku harus masuk materi. Nah, kebetulan hari ini nih kemarin aku nggak tidur. Kemarin aku sorenya tidur dari jam 4 sampai jam 6. Nah, terus malamnya aku mulai belajar jam 10-an sampai subuh bisa kuat, soalnya udah tidur kan sorenya. Nah, terus terkadang aku nggak selalu belajar sampai subuh sih, cuma beberapa hari doang, nggak selalu begadang gitu. Palingan kadang juga sampai jam 1-2 udah tidur, kadang sampai jam 12 doang ngantuk tidur kayak gitu. Jadi porsi belajarnya tuh tergantung orang masing-masing kayak gimana. Jadi tips yang pertama tuh siapin waktu seenak kalian, pokoknya enaknya kapan belajarnya. Tiap orang kan beda kapan enaknya belajar gitu. Pokoknya kalian harus atur jadwalnya untuk materi-materinya apa aja yang harus dipelajari. Kalian juga harus targetin, harus dikasih jadwal. Selanjutnya pas belajar tuh usahain kalian fokus, jangan main HP. Nah, kalau aku tuh kadang karena aku tuh orangnya cepet banget capek, cepet banget bosan. Jadi kalau capek ya udah aku HP-in sebentar kayak gitu, nggak apa-apa buat refresh otak kayak gitu. Terus selanjutnya kalau belajar kalian harus bawa minum. Karena ini penting banget guys, supaya tidak kekurangan oksigen di otak. Nah, selain air putih aku juga selalu sedia kopi supaya aku gak tidur. Kalau aku nggak minum kopi udah wassalamualaikum, tidur guys. Jadi aku ini air putih sama kopi sih. Selanjutnya siapin semua materi yang kalian butuhin. Jadi sebelum belajar kalian harus siapin materi yang kalian butuhin, supaya pas lagi belajar gak usah nyari-nyari. Kalau aku tipe orang yang lagi belajar terus aku harus nyari buku ini, PPT ini, itu tuh males banget. Jadi aku siapin sebelumnya gitu. Aku lebih suka yang hard copy sih. Kayak ini aku udah siapin materi sebelumnya banyak banget. Kadang aku juga butuh waktu nih buat nyari-nyari ini karena materinya udah lama-lama kan. Laprak, terus buku, terus laptop yang pasti buat aku ngeliat kisi-kisi pendadaran. Selain buat lihat kisi-kisi, aku pakai laptop buat browsing materi juga. Karena kadang tuh males cari-cari di PPT. Akhirnya aku browsing aja keywordnya apa gitu. Maksud kisi-kisi di sini itu aku belajar pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah teman aku alamin gitu, yang teman aku udah pendadaran. Itu dia kan dapat tuh pertanyaan-pertanyaannya dikumpulin dari banyak orang, terus aku belajarin si kisi-kisinya itu. Tapi sebaiknya nggak boleh mengacu pada kisi-kisi. Kalian harus belajar semuanya dulu sesuai konsep. Tapi yang pasti ya terarah gitu, jangan mambrah-mambrah. Kalau aku jujur aja nih aku belajarnya mengacu banget pada kisi-kisi. Nah, dari kisi-kisi itu tuh aku rangkum. Nah, rangkumnya tuh yang pasti aku cari materi-materi yang terdekat dengan itulah. Nggak cuma matok banget sih kisi-kisi, enggak. Tapi aku juga harus cari yang sekiranya dia satu materi sama soal itu, misal gitu. Yang deket-deket, yang nyerempet-nyerempet gitu aku tulis juga. Nah, karena aku yang tipenya ngerangkum, nggak semua aku rangkum sih, tapi ada juga yang aku baca-baca aja. Nah, karena di teknik sipil itu ada 5 konsentrasi. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya guys. Makasih. Aku rangkumannya bisa sendiri-sendiri pastinya, nggak jadi satu. Kayak ini rangkuman konsentrasi struktur. Nah, ini aku pakai kertas bekas guys, tuh aku tulis di yang bagian kosongnya.
rangkumannya. Terus ini geoteknik, macem-macem deh. Nah ini khusus buku yang 2 konsentrasi kayak apa ya, lupa aku, hidroteknik sama transport. Aku bikinnya dari belakang gitu rangkumannya. Terus kalau satu lagi yang manajemen konstruksi pakai buku ini. Pokoknya beda-beda gitu lah. Kalau kalian bisa bikin lebih rapih lagi, bikin lah yang rapih, yang seenaknya kalian ya. Kalau misal karena materinya kan banyak banget tuh, jujur aku sendiri ngerasa nggak mampu buat belajar menguasai semuanya. Tapi buat kalian, sebaiknya kalian tuh persiapkan jauh-jauh hari belajar yang niatnya itu dari jauh hari. Jangan kayak aku, belajar niatnya itu udah mepet-mepet gitu, supaya kalian tuh tahu konsep-konsep sebelumnya gitu loh. Jadi mudeng, belajarnya jadi gampang kan kayak gitu. Nah, sebaiknya kalian juga harus tetap mikirin tidur. Yang begadang-begadang itu nggak 100% baik sih, tergantung kalian ya. Karena aku ngerasa belajarnya lagi harus banyak, ya aku harus belajar, jangan tidur gitu, karena banyak banget yang harus dipelajari. Kayak semalam nih aku belajar sampai subuh nggak tidur gitu. Tapi setelah subuh aku tidur jam 5 lah ya, jam 5 sampai jam 9 tadi. Terus aku harus siap-siap jualan es. Nah terus rencananya aku pengen tidur lagi nih, tapi kayaknya aku lanjut belajar lagi karena masih banyak yang harus aku pelajarin. Dan rencananya besok aku mau daftar tuh pendadarannya. Jadi gimana ya, siap nggak siap, aku tuh harus daftar, harus ngejar gitu. Oh iya, aku mau kasih tipsnya dari orang-orang yang udah pendadaran sih. Kayak kamu tuh nggak usah takut, karena sejujurnya aku takut banget, setakut itu. Gimana coba pendadaran, kalau di kampus aku ya, sidang pendadaran menghadap 5 dosen dengan masing-masing konsentrasi itu sendiri. Alhamdulillahnya aku online nih, jadi pakai virtual gitu kan. Tipsnya, balik lagi ke tipsnya, itu jangan takut-takut deh, pokoknya cepet aja daripada kalian nanti kelamaan. Kalau misalnya harus ngulang, amit-amit, tapi gak apa-apa kalau ngulang gitu ya. Kalau kalian ngulang itu tuh ada waktu buat ngulang gitu loh. Kalau kalian daftarnya klasik, kalau misalnya daftarnya telat, kalau ngulang mepet gitu kan, mepet ke jadwal pendaftaran wisuda misalnya gitu. Jadi yang cepat aja gitu. Selain itu kita juga harus belajar secara maksimal. Tapi aku pribadi, ya Allah, ini tuh aku masih banyak banget yang harus aku pelajarin. Oh iya, jangan lupa juga buat berdoa, banyak-banyak berdoa dan minta doa ke ibu, ke siapapun itu, minta doanya, tolong diselipin di doanya ya. Aku mau pendadaran supaya sekali aja, supaya lancar, supaya dapet dosen yang gampang dan pertanyaannya yang aku pelajarin. Aku bilang itu sih ke ibuku, Bu, tolong selipin khususon doa pendadaran gitu. Jadi yaitu tadi ya tips-tipsnya buat kalian yang mau pendadaran. Apa aja jurusannya sih, kebetulan aku teknik sipil ya, jadi mohon doanya guys supaya aku bisa pendadaran sekali aja. Dan kayaknya setelah video ini diupload aku udah pendadaran sih, insya Allah. Amin. Semangat buat kalian yang lagi mau ujian akhir, sidang akhir, semangat. Pokoknya semangat deh buat semua yang sedang menjalankan proses kuliah. Ya, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang udah nonton. Makasih ya udah nonton. Terus jangan lupa like, share, subscribe, komen ya. Aku harus bikin video apa lagi, dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di Farah Royanisa. Follow juga akun bisnis kecil-kecilan aku, ada floral.id, terus Kaituku Kitchen. Aku tulis di description box ya, di follow ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasinya sama, Bu. Ini semuanya kritis. Yang durasinya sama.